Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sekarang hadis nomor 1375 antara 75 dan 77 genep. Hadis nomor 1376. Ani Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fid duhaya al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatu al bayyinu marduha wal arja'u al bayyinu daraha wal kabiratu allati la tunqi rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami. Ini pada waktu Idul Adha atau mungkin sebelumnya. Kemudian beliau berkata, 4 macam tidak boleh ada pada kurban-kurban. Yang pertama, yang buta sebelah, yang nyata butanya. Kalau dia nanya, yang sebelah saja tidak boleh. Kalau yang duanya. Dan yang sakit, nyata sakitnya, 2. Yang pincang, yang nyata pincangnya. Dan yang tua yang tidak mempunyai sumsum. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan 4 jadi 5 dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Syarat binatang yang harus disembelih itu harus sehat. Harus sehat. Sehat itu dilihat secara dohir. Ada bapak-bapak sehat kan? Kalau dicek kumaha check up? Kan? Kalau check up, saya sehat. Tapi ketika dicek, wah ternyata. Tapi saya tidak kaget. Sebab usia sudah melebihi usia Rasul. Kaget, wajarlah. Sebab ada orang yang dicek di pesantren itu cek gratis. Kemudian hasilnya beberapa hari kemudian diceritakan begitu. Isukna yang beri soal ruas gitu. Ternyata saya punya penyakit ini. Tapi ada yang bicara kepada saya, oh saya terluas, gitu aja. Biasa tuh. Ini juga tentang yang sakit mata ini. Tapi kan kita tidak bisa ngobrol dengan kambing, dengan sapi. Dilihat saja begitu. Di sini disebutkan nyata ya. Tidak usah dites.
Da katingali beda. Panon nu sabelah jeung sabelah deui atau dengan panon atau mata binatang yang lainnya. Biasana mah cileuhan eta teh. Tapi cileuhan bukan buta. Ya. Da ieu buta. Buta sebelah apalagi dua-duanya. Dan ternyata ada yang seperti itu. Buktinya Rasulullah SAW bersabda ini. Dan biasanya kalau kambing yang buta atau buta sebelah, daharna oge dipere parab teh beda dengan yang matanya masih melihat gitu ya. Karena itu dikurbankeun we. Nah ini yang tidak boleh. Boleh disembelih tapi bukan dikurbankan. Yang kedua yang sakit, yang nyata sakitnya. Nah, penyakit kambing teh naon? Antrak. Kalau penyakit sapi kuku dan mulut. Mulutna kumaha ngebudah? Ngacai. Kalau kambing mah selalu basah. Karena itu kambing itu disebut anfun tet hidung, anfun anza. Hidung anza itu kambing. Jadi ada semacam kambing, semacam kijang gitulah. Anza itu ya kijang yang hidungnya selalu basah. Anfun anza. Nah, dari kata-kata anfun anza itu jadi influenza. Cek orang Arab. Kira-kira orang Arab. Jadi yang meler gitu. Tapi itu sakit itu. Kalau kita meler gitu tah. Sakit tuh. Sakit. Tapi masih bisa kerja ya. Anu gering mah anu teu bisa dahar. Jadi domba teh dibere para cicing. Sapi paraban cicing. Cicing nanti lantaran tidak ada nafsu makan. Kalau nafsu makannya besar itu sehat. Gering cenah abdi teh. Beak 2 piring, wah sehat. Masih kayaknya itu mah indikatornya kalau bisa makan mah. Semua orang yang sakit itu jangankan yang pahit, yang manis juga pahit. Kemudian pahit, terasanya begitu. Kalau tidak bisa makan itu, tidak bisa makannya itu karena tidak ada nafsu makan, bukan tidak mau makan karena teman-temannya sudah disembelih, bukan. Setara kadinya diapalin bingung, isukan lagi dipencit, mung dahar, teh mah jelema. Kemudian yang ketiga, yang pincang, yang nyata pincangnya itu mah bisa dicek dalam berjalan begitu. Sebab ada kalanya kambing itu terjatuh dan patuh cenah. Iya. Aya di urang mah kuda ungu, cik kuda patuh. Pamenu gering eta Singaparna. Singa teh dua, singa Tasik dan singa Garut. Para saya tadi adu. Kalau urang nu Tasik mah parowot eta teh beheungna teh. Gering parna singa karena di Garut mah singa Jaya. Iya betul katanya begitu. Kan dekat ya. Garut itu ya ada singa Jaya itu singa parna. Di urang mah kuda patuh. Yang keempat, yang sudah tua, yang tidak ada sumsumnya, sebegang deh, kemudian sudah tidak ada manfaatnya, ningali bikang itu nafsu, itu sudah tua, ya, ciri tua tuh itu, ningali bikang itu nafsu.
Itu tidak layaknya diasongkeun gitu kan biasanya dombanya sapi teh giras gitu. Wah, ieu mah cenah. Ningali eta teh teu nafsu. Ningali bujur domba teh. Nah, ini tidak layak. Ini bukan hanya kambing tapi juga binatang yang lain. Artinya harus sehat sebagaimana pada hadis yang sebelumnya sehat, kemudian bahkan warnanya juga menentukan. Kemarin kan ya diutamakan yang warna putih yang ada hitamnya. Pada anu hawuk teteh hawuk anu sarada coklat teteh domba. Pokoknya nama yang bagus, sampai warnanya juga bagus. Tapi yang tidak boleh awas jangan jadi kambing hitam. Hadis nomor 1377. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa in ta'assara alaikum fatadbahu jada'ah minad dhu'ni rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sembelih melainkan musinnah. Musinnah itu kambing yang berusia 1 tahun masuk ke 2. Kalau di sini ada koreksi itu. Aya dina buku eta tah. Nah, itu musinnah mau dibacakan aya teh. Aya musinnah. Musinnah coba dicari. Itu ada beberapa pendapat. Sebab kambing itu, ini sudah kita bahas sebetulnya. Kambing itu yang enak kambing muda. Ya, bukan hanya kambing, daun muda juga enak. Iya, lalapnya. Hari kan pucukna nya. Teh pucukna, surawung pucukna. Naon deui pucukna teh? Poh-pohan pucukna. Yang muda beli motor yang usianya muda ya. Bapak-bapak sudah berpikir ke sana tapi tidak berani. Ale sama leles kadung ora tem. Aya Pak Ustaz? Aya. Ya. Dibaca ya, musinnah. Halaman berapa tuh? 29. Ya. Para ulama berpendapat al-musinnah adalah hewan yang berusia 2 tahun lebih, unta atau sapi, atau kambing. Bahasa Arabnya tidak usah, artinya aja dibaca di bawah. Kata Ibnu Malik, al-musinnah ialah sudah cukup umur. Jika pada unta yang berusia 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau sapi yang berumur 2 tahun menjelang masuk tahun ketiga. Sedangkan pada kambing yang sudah berumur 1 tahun. Itu sudah segitu ya. 1 tahun masuk kedua gitu. Eta teh nuju mujehna rangu-ranguna gitu ya. Pami hayam mah jajangkar. Anu buntutna teh can leuk. Kalau hayam yang biasa dikonsumsi hayam negeri itu berapa hari? Sebulan 40 hari itu sudah dipanen. Lewat dari itu namanya jida'ah. Jadi jida'ah itu yang usianya lebih dari 2 tahun. Atau jida'ah itu yang muda, kurang dari 6 bulan. Nabi Ibrahim itu ketika datang tamu, beliau menyembelih anak sapi. Nyuguhan ke tamu teh. Jadi memang ijlun teh ya sapi muda gitu. Ya, kambing muda yang kita cari kambing muda. Harganya itu lebih murah sebetulnya daripada yang tua.
Sebab yang tua mah mahal itu karena biaya perawatannya lebih lama, ngaritna ge sabaraha itu. Tapi sebenarnya yang sah itu justru yang muda, yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Puntennya ku aki-aki oge teh. Aduh, hipuk eta teh. Balibu lah eta teh ajer ni balibu. Balibu abis sering ngalanggung, kamari ngalanggung kadinya. Eta balibu gitu. Atuh da bari kitu atuh ngalanggung teh. Moal nikmat, keur nikmat nage urang mah ngetang heula artos. Kecuali yang jika susah mencari kambing yang usianya 1 tahun masuk ke 2, ya bolehlah 2 masuk ke 3. Tapi kalau tua ting tidak boleh. Yang tadi ya, yang tua itu. Kemudian kalau susah juga, aya anu 6 bulan. Oke, bisa. Biasanya itu tanduk teh pondok kayak gitu. Tanduk teh pondok. Kemudian banyak orang yang mencari tanduk narangai, eta mah da magaru. Anu celina sagede kecil. Domba adu gitu. Di sini ada larangan, la tabahu, jangan kamu sembelih, melainkan binatang yang muda. Nah, kalau susah ya yang setengah tua lah. Tapi kan ada bukan setengah tua, sekalipun tua jangan sama STNK sama tuh. STNK sekalipun tua namun keren. Dulu nanti lu BPKB bager pinter kasep beunghar tah. Sampai PKB. Jadi kalau yang cari juga harus yang muda. Perempuan mencari yang muda begitu, laki-laki mencari yang muda. Hadis nomor 1378. An Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-aina wal uduna wala nudhiya bi amra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharqa'a wala sarma'a akhrajahu Ahmadu wal arba'atu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadisnya sama ya, kualitasnya dengan yang di atas tuh. 4 Ahmad, kemudian 4 Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintah kami supaya kami perhatikan mata dan kuping binatang, dan supaya tidak kami kurbankan yang buta sebelah, yang tidak yang muqabalah, dan tidak yang mudabarah. Muqabalah itu kambing yang digunting kupingnya sebelah depan. Sebelah depan di sini maksudnya di atas. Di atasnya gunting, tetapi dibiarkan terkulai di atas. Kalau mudabarah yang digunting sebelah bawahnya dan dibiarkan terkulai. Dan yang tidak ompong gigi depannya. Ya justru itu teh anu ompong gigi depan teh gigi susu sudah tangga. Tapi biasanya kambing mah ya punglak itu teh sudah itu gigi susu. Jadi dilihatnya dari gigi. Di Arab itu ada kebiasaan kalau ada kambing atau unta jantan ini. Unta jantan dan kambing jantan ini sudah banyak jasanya. Banyak jasa, banyak anak itu banyak jasa itu.
Di anak teh tidur. Biasanya kambing itu tidak disembelih, bahkan dibiarkan saja begitu. Diabur sebagai jasanya lantaran anakna loba. Dan dicirian, cirina teh digunting. Ceulina teh. Lagi upami cirian beheungna wungkul lesot. Berarti ieu teh domba teh aya ceulian. Sanes domba Garut. Ya, domba Garut itu kan aya ceulian. Demikian juga unta. Ada yang digunting sebelah atasnya, ada yang digunting sebelah bawahnya. Itu cirina keneh. Dulu di Jakarta, di Cianjur, itu ada kambing yang dibiarkan hidup. Diabur we gitu. Kambing embek ya teh, ya kambing embek ya. Anu ceulina panjang gitu. Ngame badot mun bau gitu ya, mun badot. Me kacang. Nah, itu biasanya dulu ya di Cianjur itu kalau orang ada punya nadar nanti jadi membebaskan kambing itu. Tapi biasanya yang berjasa nanti banyak anak. Kan pada bab jual beli kan ada, kita sudah bahas ya bahwa nujalu teh sperma jantan itu tidak diperjualbelikan. Nah, ini ngaprak we kitu tah domba teh. Jangan berpikir enak ya. Ini ngaprak kali itu kieu aya leuwih ka asukeun bari kitu tah, diasongkeun. Nah. Tapi sekarang tidak ada di Cianjur itu. Lantaran diparincit ku preman di Sarate, termasuk di Jakarta. Saya pernah lihat tuh kambingnya sudah besar. Jadi kalau masuk pasar kemudian makan sayur itu dibiarkan itu. Dan ada kepercayaan, wah bakal beak dagangan, memang bakal beak, Pak. Dan tidak boleh disakiti itu. Tidak boleh disakiti. Kalau di India itu kan sapi ya, sapi eta mah dituhankan atuh. Lebih ke sapi modo dikitu. Di urang aya teu? Ada di Solo ya, kiai itu teh ya. Karena itu saya tidak mau disebut kiai. Kiai itu yang dikeramatkan. Dan ternyata bukan hanya orang, bukan hanya binatang. Keris juga disebut kiai. Kadang-kadang ki gitu ya. Ki dalam. Nah, dulu itu saya baca di majalah luar bahasa Inggris, saya lupa lagi. Teka harti eta teh ngan gambarna teh aya nini muka teh ku sapu tangan nyusut tai kebo di jalan di kitu. Disusut ku sapu tangan. Pan parebutnya teh ieu teh. Ya. Ieu teh kabagean berleunan tah. Mun dina mangga di jalan teh kabagean berkat nya ini teh ditinggal da ku bahasa Inggris ku abdi kasawang siga ki nepi ka kitu cenah kepercayaan orang Indonesia. Tah eta nya hatena teh. Besar itu. Besar. Majalahnya seperti majalah Tempo. Kan ada dulu itu si gamelan kan setiap tanggal 1 Muharram di kumah ya. Di kumah teh kiai-kiai itu teh. Aya nu ngaharewas punten kan ini. Lamun eta urutna diinum bakal awet muda. Sanes awet tua. Duka saha eta mah wangsitna teh. Ngaharewasnya saya baca di PR dulu. Di PR itu di bagian halaman depan di bawahnya suka ada hal-hal yang seperti Indosiana gitulah di tembok mah. Dibaca itu teh kutujuhan nu hiji maut
nu genep masuk rumah sakit gara-gara minum eta. Nah ini tentang kepercayaan. Kalau di Arab itu dulu zaman Rasulullah SAW bukan kepercayaan tapi penghargaan. Nah itu celina digunting eta mah sebagai ciri dan itu menunjukkan sudah tua. Ya kalau berjasa kan sudah tua ya. Sudah tua tuh sudah banyak biasanya. Nah, ini jangan disembelih karena sudah tuanya dan karena itu ada orang-orang yang percaya dengan dibiarkan begitu padahal dikuncit tapi tidak boleh dikurbankan. Atau kalau unta itu dicirian celina unta jalu teh cirian celina make anting ya siga di urang produk ini itu teh di Arab mah onta yang sudah berjasa gitu. Jadi tidak digunting lagi cirian gitu anting sebelah teh siga budak murah di urang. Hadis nomor 1379. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala masakini wa la utiya fi jazaratiha syai'an minha muttafaqun alaih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata saya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kurban-kurbannya. Sebetulnya bukan kurban ini, tapi hadyu. Ya. Dan bukan jamak lagi budnihi. Jadi unta ini ya, budnihi itu unta. Satu unta itu kan 10 orang ya. Jadi Rasulullah waktu ibadah haji itu membawa unta dari Madinah. Karena itu sebutnya haji kiron. Haji kiron itu membawa binatang ternak untuk disembelih dan Rasul membawa seekor unta. Unta itu untuk 10 orang kan istri Rasulullah 9 tambah beliau di 10 kali teh li pamuncitkeun panguruskeun tapi nu muncitna jeung nu ngurusna teu meunang diburuhan. Teu meunang diburuhan tina hewan eta. Bagikan dagingnya semuanya, bagikan kulitnya dan termasuk pakaian. Pakaian itu artinya kan unta mah punya pelana ya. Ya, pelana terang pelana. Ini tanggung kuda itu teh. Ada lagi talinya ke tina kulit, sanes tina benang rapia. Dan usum hadis sama. Nah, itu dibagikan juga. Adapun membagikan kulit, dirinya ayat bagian kulit ya. Kulit itu diberikan saja kepada seseorang. Orang miskin atau orang yang menerima daging kurban atau kurban itu tidak perlu sama. Nu ieu mah kulitna, gitu. Tidak dagingnya, nu ieu dagingna, teu kulitna gitu. Sebab kalau kulitnya direcah seperti itu akan mubadir sebab ngulubna ge lami teh teh mubadir kulitna wunggul. Setelah kulit itu diterima oleh yang berhak maka boleh dimakan, boleh dijual. Karena itu kan kulit-kulitnya begitu. Di kita kulit itu lebih baik untuk mudohi yang samar kan. Untuk mudohi itu supaya nanti mudohi bersepakat bahwa kulit ini milik saya, bagian saya, kemudian diserahkan kepada panitia pangjualkeun. Nah itu uangnya boleh ditasarufkan atau dimanfaatkan untuk apa saja yang bermanfaat. Saya pernah bukan pernah, agak sering juga dulu itu. Saya cenah iya daging bagian ustad. Wah kan ongkosna ge tuh 2 kali daging. Ongkosna ka dia
Ini 2 kali daging eta teh. Lebih baik begini saja. Itu saya ambil kulitnya, pangjualkeun. Sebab kalau anak-anak saya yang di asrama itu dibagi dagingnya kan bingung teh. Udah pemelaung karena dagingnya. Iku mah budak asrama kudu masak daging. Kadang-kadang ya diberikan kepada catering supaya dimakan asapna. Karena itu bagian mereka itu saya dan anak-anak kulit pangjualkeun. Nah, begitu. Jadi dibagikan juga. Tapi tidak menerima dagingnya sebab daging bagi yang lain. Atau diambil oleh mudohi, kan punya hak ya. Mudohi itu. Berapa persen? Tidak ditentukan. Tergantung kepada situasi pada saat itu. Kalau setiap rumah itu kurban, sehingga nu miskin ke kurban, kan ada yang di Jawa Tengah itu nu miskin kurban, jika sampai berapa itu satu masjid itu berapa ganding lah itu. Nah, bisa dimakan oleh dia sendiri. Bahkan menyembelih sapi, dicokot domba boleh. Bahkan menyembelih kambing tidak ada yang mengambil, bawa wes ke rumah boleh. Dalam situasi tertentu. Seperti halnya sekarang di Arab Saudi itu kalau jumlah jamaah haji tamatu dari Indonesia saja itu 240.000. Berarti ada 240.000 kambing. Atau 240 unta, 2.400 ya, 2.400 unta, kan 200.000 jadi 20.000 ya, kan 10 orang. Nah itu berlimpah. Nah itu jadi masalah di Arab Saudi itu. Masalahnya Afrika menerima, tapi kan dia ongkosnya juga murah kali itu. Dan orang-orang Afrika maunya sudah jadi kornet, dikirim ke Indonesia. Di Indonesia ada aturan, harus ada bea cukai, dan harus teliti dulu apakah ini makanan sehat atau tidak. Nah, kemudian disimpan, untuk menyimpannya juga harus ada biaya reward. Gitu. Nah itu sekarang jadi masalah itu. Dan untuk haji sekarang pokoknya tidak boleh membeli kambing sendiri atau unta, tapi diserahkan saja uangnya, nanti dikelola oleh Arab Saudi. Sebab harus disembelih di mazhab. Nah di sini pada hadis ini juga dapat kita simpulkan semua orang harus berkurban. Ada yang kurban daging hewannya. Kalau kita tidak mampu untuk membeli hewan dan juga tidak termasuk orang miskin, sebut miskin lihat teh, sebut beunghar da teu kurban. Cobalah dia itu bekerja mengorbankan tenaga. Jadi semuanya berkorban. Orang kaya menyediakan hewan kurbannya, kita tenaganya. Bahkan itu saya pernah menyatakan pokoknya jangan ada uang administrasi. Bisa cina kange eta cina kange kereseknya. Saya tawarkan siapa yang mau kereseknya, yang menyumbang. Betul kurban domba, orang mau kurban keresek. Kemudian saya tawarkan lagi siapa yang mau menyediakan konsumsi. Jadi semuanya berkurban. Semuanya berkurban. Boleh saja disembelih, kan ada ya, sembelih dijaga supaya cepat dan supaya rapi, kemudian dikirim ke sini bagikan. Itu syiarnya tidak ada. Kan dalam Al-Hajj 36 itu harus ada syiarnya. Jadi pemi Idul Adha teh caket masjid teh atau di lingkungan urang teh katingali sapina teh. Dan itu menjadi pukulan bagi orang kafir. Jadi orang kafir teh ningali kitu teh
hebat cenah orang Islam gitu. Tapi kita mau jujuk dibagi daging weh, teu ningali dombana, teu ningali sapina. Syiarnya tidak ada. Karena itu kalau kita kurban jangan di rumah, tapi dipasrahkan kepada panitia. Jadi kalau di rumah sehingga ada yang menyatakan, "Tuh eta mah kurban lu, ieu mah henteu, ieu mah kurban tidinya." Terima kasihnya ke sana. Tapi kalau dijadikan panitia gitu ya. Nah, panitia itu kurbannya kan tidak terlihat siapa yang kurban. Nah, di sini juga untuk menjaga keikhlasan. Keikhlasan yang berkurban, keikhlasan pegawai. Walaupun boleh mengambil dari sapinya ya, atau dari hewan kurban untuk dimasak, itu juga harus lihat situasi. Oke, atuh mah panitia mah eta cenah ti payun pang nyempogkeun pingping hiji cenah, atina hiji cenah gitu. Sapi teh kitu. Terus dipasang, bagikeun ka usaha. Itu harus dihindari. Boleh apabila keadaannya seperti di Mekah itu. Tapi ieu mah geus jam 3 atuh, tetangga geus meuli areng. Itu untuk sate. Panitia sudah makan. Di mana pengorbanannya? Karena itu konsumsinya diupayakan jangan dari kami. Bagikan kepada fakir miskin, ini dalilnya. Bagikan kepada fakir miskin. Bahkan yang ngurusnya jangan di buruhan tidinya. Kadang-kadang ieu mah cenah bagian bapak da ngurus sapi, ieu cenah bagian bapak sebagai warga. Kadang-kadang dua gitu. Sekali lagi boleh. Tapi lihat situasi ya. Di sini ada apa ya? Membagikan, bukan kulit, membagikan itu. Jadi zaman Rasulullah itu ada 2 kejadian. Yang pertama kata Rasulullah, yang mudohi atau yang berkurban tidak boleh menyimpan daging lewat dari 3 hari. Nah itu ayat tuh. Ayat. Membagikan mengawetkan daging. Ya. Coba dibaca. Halaman berapa itu teh? Halaman 41. Ya, soalnya. Membagikan, memakan dan mengawetkan daging. Daging kurban dan hadyu itu boleh dimakan oleh mudohi dan harus dibagikan kepada orang-orang yang layak menerima, baik mereka itu meminta atau tidak meminta karena malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, gitu. Jadi ada 3 kelompok. Pertama yang kurban, yang kedua yang tidak meminta, yang ketiga yang meminta, gitu ya. Ya. Kalau meminta jadi yang buru-buru sabab mudah itu. Abdi main kieu, Ustaz cenah. Ari batur mere Ustaz henteu cenah. Eta mah hareup teh. Pan batur geus mere, saya juga tahu dia hidupnya sendiri ya gitu. Nya atuh cenah nya batur. Jadi abdi teh ikhlas oge mere eta. Coba begitu. Kan biasanya si daging kurban teh disimpan di depan gitu ya, di depan rumah gitu. Ayah ngambil gitu, ya dikunci.
di PC itu jam sabaraha kita pantes dikumpulkan sesana teh menjelang maghrib ya. Nah menjelang maghrib nanti aku Pak Haji Entis di kelola siapa yang kurang siapa yang lebih itu teh caranya begitu. Nah ini yang tidak meminta tong diberes eta mah tenang eta mau di motor anyar ya motor teh naon teh gitu. Padahal motor anyar eta teh nu lanceukna keur ibadah haji jadi motor teh boga daging teh kabagian di sini yang tidak meminta ya yang tidak minta karena malu atau nyahidang gitu biasanya mah ustaz cara nyuhunkeun teh ustaz banyak ustaz ngantai atuh nyerakeun pisan ya. Ustaz mah cenah tong dipasihan da pasti tilu sanes nah kitu kabeh pikiranna kitu nah, jadi ustaznya kurban perasaan ada ustaznya mah teu jadi naon kita barudak. Kemudian sekarang itu di daerah Ciganitri ya banyak yang anak-anak yang minta itu yang minta kan yang nomor 3 ya. Eta teh dijual ka itu Ciganitri ka ditu. Ka tukang bakso. Itu dijual ka ditu. Nah, selanjutnya. Baca artinya. Mudoi boleh memakan daging kurbannya seukuran kewajaran dengan memprioritaskan orang-orang fakir dan miskin sekitarnya. Terus ada hadisnya. Ya. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyembelih di antaramu janganlah menyisakan sedikit pun di rumahnya setelah hari ketiga, harus habis dibagikan. Tetapi pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus melakukan seperti tahun lalu? Sabda beliau, makanlah, bagikanlah dan simpanlah, karena pada tahun lalu orang-orang dalam kesulitan. Maka aku ingin kalian menolong pada saat itu. Jadi itu tergantung situasi kondisi. Ya kalau semuanya berkurban sudah di Mekah itu membawa gitu hiji atau dia lebih daripada keperluannya. Keperluan ngan sadomba ngan pelantarannya banyak, ya dia boleh bawa 2 domba untuk keluarganya. Boleh menyimpan, boleh. Nah di sini boleh diawetkan, ya. Boleh lebih daripada 3 hari. Kalau memang ada di kampung itu, di kampung teh domba teh seueur tapi nu kurban seutik. Beda jeung orang kota. Kalau orang kota mah tidak punya kandang, ya. Tidak punya kandang tapi banyak kurbannya. Bahkan ada kemungkinan ayam itu kurban ketika saya melihat di bebas keneh domba. Untuk kurban. Tapi ada lagi yang berkurbannya itu hari ketiga. Nah, lohor tetap. Kalau sekarang kan tanggal 10 ke Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, duhur tetang kadinya. Cek numuli teh kieu. Wih, ka mana Pak? Ka Garut ya domah nya cenah teh domah hiji deui atuh. Ah, atuh setengah nawe teh hargana. Wah, cenah kitu. Tong cenah hargana sakitu tibatan ku bapak ka Garut saongkoseun. Ya pemikana truk mah nya. Aya domah hiji kana truk pun piraku. Diasupkeun karena elok pun jadi masalah gitu. Tapi di Garut di Cianjur daerah itu memang biasa. Jadi mawa domba teh karena elok talian di luhur. Mantap aduh gitu. Pemina kareta kabur hayam atuh. Nya. Jadi hayam teh di wadahan talian we gitu. Kan terus aya di Cipatat hayam ngincar hiji tah. Wah, na kareta. Nah seperti itu daripada itu biasanya dijual murah tapi kita tidak bisa milih ya sayana didinya tapi itu juga sudah berkurban nggak ada doho eta gitu ada doho anu nyesa ya begitu ya
Jadi boleh, bahkan boleh lebih, tapi ketika orang-orang membutuhkan, kurang mah tibatan nyate, jabat tutung sabelah, jabat ngebul. Kadi itu we. Kai. Ada Pak Jejen, sekali kena ngajak abdi kali ini. Abdi ya, tong apa terus kanu sanes mah. Abdi balik katuh sok kieu tadi teh. Kamari ahad ngalangun kalinya. Duh. Ebut ka jamaah di dieu. Hadis terakhir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wa baqarata an sab'atin rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, kami sembelih bersama Rasulullah SAW tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6 ketika orang Islam mau haji. Jadi tahun ke-6 itu diwajibkan haji. Nah film itu ayat ginian. Kemudian Rasul dan para sahabat mau ibadah haji, dicegat oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk. Nah, ketika Idul Adha, mengkali kita sudah banyak, sudah bawa itu kurban haji ya. Kan ada haji dalam haji itu. Nah, bencit di Hudaybiyah. Harita teh untuk kambing, untuk unta 7, untuk sapi 7. Tapi ada lagi untuk sapi 7, untuk unta 10. Ieu mah ontana teh sagede sapi. Pan aya sapi sagede onta. Sehingga ada yang berpendapat begini, ada pendapat ya. Jika sapi itu besar bisa untuk 10, untuk 8, 9, 10. Bila unta itu kecil untuk 7. Tapi ada pendapat yang kedua, pokoknya mah onta nu leutik nu gede oge 10. Sedangkan sapi mau besar atau tidak untuk 7. Di bawah ada keterangan, mungkin harus kita bahas lagi ini. Sebab nomor 3 coba. Adapun urusan udhiyah kurban hari raya lantaran tidak dibatas dan tidak ditetapkan, dan lantaran Nabi pernah berkurban kambing untuk keluarganya dan umatnya, maka tidak ada larangan buat kita bersekutu membeli 1 ekor kambing untuk berkurban walaupun lebih dari 7 orang sadomba teh. Ini untuk keluarga, atas nama keluarga. Kan aya nu arisan teh nya, arisan dibagikan teh kadinya we ka anggota. Atuh menang naon cenah. Menang eta ini kambing saya. Arisan oge pan termasuk judi. Oleh sebab agama tidak tetapkan mesti unta, sapi dan kambing saya buat kurban, maka tidak ada halangan kita berkurban dengan kerbau, rusa, kuda dan yang lainnya. Kalau kerbau itu kan dikonsumsi. Rusa itu binatang liar. Kuda zaman Rasul juga ada. Jadi tidak boleh sebetulnya. Sebab zaman Rasul ada kuda. Kalau kerbau zaman Rasul tidak ada. Dari kerbau mah kudu ngeum. Nya mending mah kerbau mah dikiaskan kepada sapi. Malahan cek urang Sunda mah muning jeung sapi teh eta keneh pahili baju. Pernah dengar itu? Iya, mutak li memberkatang-tang gitu. Tapi bukan karena itu. Ini sama-sama dikonsumsi, sama-sama besarnya. Sekalipun di sini ada kuda dan rusa. Rusa itu bukan binatang ternak. Sekalipun ada yang meternak rusa, penangkaran seperti di Bogor, itu bukan untuk dikonsumsi. Karena itu tidak dikurbankan. Kuda juga begitu. Zaman Rasul ada kuda. Itu alhamdulillah sudah tamat ya. Itu tinggal berkurban saja.